الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli batik, makan kedondong. Cakep. Wahai ibu-ibu, anak-anak yang cantik-cantik, balas salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim wa majid ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina rahimakumullah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita menginjak malaman puasa Ramadan yang kedua. Ada yang tahu pahalanya pada malam hari ini? Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam kedua, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bagaimana? Ada yang tahu? Gak tahu. Ini catatannya hilang. Ini tuh sebenarnya banyak sekali perdebatan tentang fadilah malam pertama, malam kedua, malam ketiga ini seperti apa, itu banyak yang memprotes, Tetapi saya ingatkan Anda bahwa penulis kitab Durratun Nasihin itu pastilah orang yang lebih pintar daripada yang memprotes. Jelas ya. Jadi karena di pesantren-pesantren kitab Durratun Nasihin mesti diajarkan, dan para alim ulama kita juga menyemangati atau memotivasi umat Islam ini dengan memakai apa yang dicantumkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Maka kami pun berpendapat bahwa ini baik karena hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, sampai ada juga yang dhaif. Hadis yang dhaif itu hadisnya lemah. Ada beberapa hal yang kurang di dalam hadis tersebut, entah periwayatnya atau lain sebagainya. Tetapi tetap dhaif pun tetap hadis gitu. Jadi jangan sampai kemudian Anda beranggapan itu bukan hadis. Hadis meskipun dhaif, hadis itu lemah, tetap derajatnya tetap hadis mulia. Dan orang beramal, beribadah menggunakan hadis yang dhaif itu tetap boleh untuk fadilah amal, untuk menyemangati umat dan lain sebagainya. Sebagai fadlil amal itu tetap boleh untuk dipakai gitu. Makanya yang memprotes-protes, saya ingatkan Anda bahwa penulis kitab Durratun Nasihin, Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya, yang di dalamnya banyak sekali hadis-hadis yang kategorinya dimaksudkan dalam kategori dhaif, itu tetap saya yakin lebih cerdas dan lebih pintar daripada Anda yang memprotesnya, satu, dan lebih alim dibandingkan dengan yang memprotesnya. Biasanya begitu. Yang ketiga, mereka jauh lebih teliti dan sudah mengetahui derajat hadis tersebut, dan mereka tetap memasukkannya. Artinya mereka yakin bahwa pasti ada kebaikan di dalam ketika mereka mencantumkan riwayat tersebut. Baik, yakin ya. Baik. Hikmah untuk malaman kedua di dalam kitab Durratun Nasihin. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malaman yang kedua
maka ia dan kedua orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dalam keadaan membawa iman, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dirinya dan keluarganya beserta orang tuanya itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semangat tuh. Direkam suaranya kenceng, ucup namanya. Anaknya memang suka gitu ya, nyeletuk celutukannya itu suka membunuh dirinya sendiri. Hati-hati ya anak. Nah, jadi apabila kita melaksanakan sholat tarawih di malam ini, menghidupkan malam ini dengan ibadah dan sebagainya, ini disemangatinya bahwa insya Allah maka kita akan mendapatkan ampunan Allah beserta orang tua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang versi yang lain, ibu-ibu dan bapak-bapak, puasa itu dibagi dalam 3 kelompok besar, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Balas? Ya. 10 hari pertama biasanya apa yang terjadi? Secara fisik maka orang tersebut biasanya bagaimana keadaannya? Masih agak kuat ya? Atau langsung tewas? Tolong kalau anak kecil terasa banget mereka dalam keadaan tubuhnya yang aduh. Nah, ini tubuh kita yang selama 12 bulan, 11 bulan yang lainnya itu makan apapun itu sedang menyesuaikan diri. Sedang menyesuaikan diri. Yang semula kita emplok-emplokan itu masuk semua. Emplok-emplokan ya, Cek. Itu masuk semua. Kita makan apapun dari mulai gehu, cireng, apalagi bala-bala, pete, jengkol, urat-urat dan lain sebagainya, kita masukkan semua ke dalam perut kita tanpa ada kontrol lagi, gula dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita lupa diri, racun-racun pun mengendap di dalam tubuh kita. Nah, itu didetoksifikasi sebenarnya. Nah, awal-awal itu pasti akan terasa sangat berat. 10 hari pertama, 10 hari kedua bagaimana? Sudah mulai, meskipun masih ada tapi sudah mulai agak ringan. 10 hari ketiga di bulan Ramadan sudah hampir tidak terasa beratnya. Kenapa? Karena 10 hari yang ketiga semua keadaan tubuh kita telah menyesuaikan diri. Mundosa, yang pertama kita masih latihan, biasanya ngomong kasar, mulai ngomongnya tahan dulu. Yang semula suka ngawadul, aduh puasa jangan ngawadul. Yang biasanya melakukan hal yang buruk-buruk, dia tahan diri dulu, masih agak-agak goyah tuh. 10 hari keduanya mulai bisa menyesuaikan diri. 10 hari yang ketiganya maka maghfirah Allah, ampunan Allah insya Allah akan kita dapatkan apabila kita benar-benar telah menyelesaikan tahapan-tahapan itu. Tahapan pertama adalah tahapan latihan kita untuk menyesuaikan diri. Tahapan yang kedua, 10 hari yang kedua, kita sudah benar-benar mulai menata benar bahwa oh ini sudah harus diinikan, dihilangkan. Introspeksi dirinya sudah berjalan benar. Astagfirullahaladzim, benar-benar. 10 hari yang ketiga sudah tinggal para juara. Yang terawih tinggal para juara-juaranya. Ada di situ dikasih bonus Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah ada tawaran seperti itu. Jongjon astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin dia memilih nikmat yang itu ya. Nah, puasa merubah manusia dari keadaan yang semula dia kurang baik. Harusnya setelah selesai bulan Ramadan ini, ketika puasa sukses, Ramadannya sukses, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ingat, seluruh dunia ini hampir semua agama di dalamnya ada pendidikan tentang puasa, ada ibadah namanya puasa. Mau agama Hindu namanya upawasa. Nah, jadi bahasa puasa itu sebenarnya dari bahasa agama lain. Kalau kita bukan puasa namanya, tapi siam, saum gitu. Kalau Jawa siram itu mandi.
Beda lagi. Kalau Siam itu negeri lain, itu ada negeri Thailand itu Siam. Labu Siam. Menuju Siam. Beda lagi. Bubuk siang. Ya, yang penting kita mengerti bahwa ini adalah bulan Ramadan, bulan saatnya kita untuk berpuasa. Begitu ya. Nah, kemudian agama-agama yang lain hampir semua ada. Makanya di situ ada perintahnya kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu itu juga mereka ada di dalam ibadah-ibadah mereka mengenal namanya puasa. Jangankan manusia, hewan juga mengenal puasa. Sebelum menjadi kupu-kupu, ulat itu berpuasa dulu. Berapa hari? Ulat. Jadi kepompong dulu. Dia berpuasa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di situ dia wiridan ya. Allah dan lain sebagainya. Keluar dia menjadi bentuk yang baru namanya kupu-kupu. Setelah sebelumnya orang mendekat juga takut, jijai dan gatal-gatal. Siapa itu? Mulut nyinyir. Mulut nyinyir perlu disekolahkan lah di bulan puasa. Nanti lulus mulutnya nggak nyinyir. Jadi yang keluar dari mulutnya adalah kupu-kupu. Indah gitu Don. Ya. Terus kemudian ayam juga begitu. Ayam ada puasanya? Ada. Ayam puasa. Mengerami atau angkrem, mengerami telur itu selama 21 hari. Netas. Unik banget ya. Tiba-tiba telurnya menetas. Puasanya 21 hari induknya itu. Emaknya. Kalau kamu datang coba-coba untuk mengusir, siap-siap aja. Kamu akan diserang oleh induk ayam. Yang baru belajar ajian jeblak biasanya senang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gini supaya ayamnya nyerang. Kalau digini langsung cekang ayamnya. Ayam emosi itu. Ayam emosi. Gitu biasanya cara mengujinya. Nah, itu ya. Terus kemudian ular juga berpuasa sebelum mendapatkan bentuk baru. Seekor ular berpuasa dulu, akhirnya kulitnya lepas. Leres. Nah, makanya kita puasanya yang serius. Semoga benar-benar Anda bisa mendapatkan ridho Allah sehingga menjadi pribadi atau karakter yang lebih sempurna ketika sudah selesai bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan gitu, bulan Ramadan gitu, habis bulan Ramadan tetap gitu. Aduh, nggak ada tambahan kebaikannya tuh gitu banyak. Sebelum bulan Ramadan nggak tadarusan, pas bulan Ramadan nggak tadarusan, setelah bulan Ramadan nggak tadarusan. Kumaha tuh Mang Ian, ayo tuh. Sebelum bulan Ramadan nggak tadarusan, pas bulan Ramadan tadarusan, menemani orang tadarusan, senang mendengar orang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Gitu. Setelah bulan Ramadan, insya Allah hafal surat Yasin mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dulu, semoga ada manfaatnya. Barang siapa yang dia man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akhirul kalam wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.